hafal ketika bicara dan melafatkan Pancasila dari sila 1 sampai ke sila kelima. Tapi banyak dan tidak sedikit para doktor yang tidak fasih dan tidak terampil dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, 2 hari yang lalu kebetulan tanggal 1 Juni ya, tanggal 1 Juni sekarang tanggal 2 ya sekarang tanggal 2 kemarin di Facebook, di Instagram, di story WhatsApp dan lain sebagainya ramai status-status yang berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila dan banyak sekali juga yang membahas tentang masalah Pancasila dan lain-lain sebagainya, karena kebetulan pada tanggal 1 Juni ini sudah ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Pemirsa musik, kalau bicara masalah hari lahirnya Pancasila sebetulnya tidak lepas, masih terjadi perdebatan sebetulnya di kalangan sejarawan dan juga para kalangan pengamat, juga para pakar gitu ya, termasuk Pak Yusril Iza Mahendra sebetulnya di berbagai media mengatakan bahwa sebetulnya yang benar hari lahir Pancasila itu ada tanggal 18 Agustus gitu ya. Kalau tanggal 1 Juni itu sebetulnya hanya tanggal di mana founding fathers kita Bung Karno berpidato tentang masalah konsep Pancasila menurut Bung Karno, yang kita kenal dulu, yang sempat kemarin ramai itu, bahwa menurut pikiran dan kecerdasan beliau bahwa Pancasila itu bisa diperas menjadi trisila, diperas lagi menjadi ekasila, diperas lagi menjadi gotong royong. Itu sebetulnya dipidatokan pada saat tanggal 1 Juni. Pemirsa Usik, kita tidak bicara masalah itu, kita bicara masalah Pancasila, tentang masalah bagaimana sebetulnya Pancasila gitu ya. Terlepas dari perbedaan pendapat itu semua, kita akan sedikit membahas dan juga tafakur gitu ya, tafakur dan tadabur lah, insyaallah. Tafakur atau tadabur saja tentang masalah Pancasila. Penetapan tanggal lahir Pancasila itu kalau tidak salah antara tahun 2015 atau 2016 lah. 2016-an kurang lebih. Di saat di eranya Pak Jokowi ini sebetulnya. Dan itu ditetapkan sebagai hari libur. Pemirsa Usik, makanya kemarin kita libur semua. Pemirsa Usik, kita mencoba lah. Ini sebetulnya persoalan wacana yang sudah sering kali kita bahas, sudah sering kita dengar, sering kita rasani gitu ya, di sekolah, di bangku kuliah, di bangku sekolah dari SD sampai ke perguruan tinggi. Ketika bicara masa dasar negara kita adalah Pancasila, itu dikatakan pandangan hidup, falsafah hidup dan lain-lain, banyak sekali. Semua itu sebetulnya adalah sebuah kepiawian dan juga kecerdasan, juga dari para founding father kita, perumus gitu ya, perumus Pancasila, betul-betul hasil kerja keras, hasil ijtihadnya para ulama, juga para pakar dan Indonesia founding father kita untuk bagaimana dijadikan dasar-dasar bagaimana negara ini dan bangsa ini bergerak dan berperilaku sebetulnya. Pemirsa, kita akan coba kenapa bangsa Indonesia hari ini itu justru seolah-olah tidak Pancasilais gitu ya. Kalau kita melihat, mendengarkan setiap hari ada korupsi, setiap hari ada kejahatan, ada kebrutalan dan lain sebagainya. Sementara bangsa kita sebetulnya berdiri di atas dasar yang jelas, itu Pancasila. Pemirsa Usik, sudah banyak dibahas bahwa Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa.
ketuhanan yang Maha Esa. Kemarin saya sempat buat status bahwa anak SD pun hafal ketika bicara melafatkan Pancasila dari sila 1 sampai ke sila ke-5. Tapi banyak dan tidak sedikit para doktor yang tidak fasih dan tidak terampil dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini catatannya pemirsa. Catatannya. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya kalau pakar atau kalau sarjana gitu ya, secara sederhana saja kita akan bisa mengartikan dan memahami bahwa seluruh bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia, warga Indonesia harus percaya bahwa ada Tuhan gitu ya. Harus percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian gitu. Harus percaya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mempercayai bahwa ada kekuatan tunggal di luar dirinya. Dan itu adalah sesuatu yang setiap perbuatan, setiap perilaku, setiap perkataan, setiap ucapan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Ada kepercayaan itu sebetulnya pemirsa Usik di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa? Bukan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan? Orang yang bertuhan belum tentu berketuhanan. Itu pemirsa Usik. Orang yang bertuhan belum tentu berketuhanan, apalagi orang yang hanya mengaku bertuhan, ya jelas-jelas akan belum tentu juga berketuhanan dalam kehidupannya. Kalau melihat ini pemirsa Usik, ini karena memang sekarang sedang ramai bicara masalah Pancasila. Pemikiran sederhana saya, pemahaman sederhana saya, ini salah satu mukasyafahnya para kiai dulu yang ikut merumuskan Pancasila itu sebetulnya. Setelah ada masukan dari saudara-saudara kita di Timur, justru dari 7 kalimat itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya itu adalah sebuah bentuk hidayah Allah gitu ya, agar bangsa ini betul-betul berdiri di atas ketuhanan yang Maha Esa. Bukan kenapa begitu? Karena sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa itu lebih luas, lebih universal sebetulnya pengertiannya. Tapi juga dibatasi bahwa bangsa Indonesia sebetulnya harus mempercayai bahwa ada kekuatan di luar diri kita. Ada kehidupan setelah kematian. Ada pertanggungjawaban atas seluruh perilaku. Itu ciri-ciri dari orang yang berketuhanan. Orang yang bertuhan, syahadat gitu ya. Orang yang bertuhan belum tentu berketuhanan. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang yang mengaku bertuhan dan bersyahadat banyak juga yang tidak menggambarkan perilakunya, melaksanakan apa yang sebetulnya dianjurkan dan diperintahkan oleh Tuhan, dan juga berani untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya dilarang oleh Tuhan. Jadi kata lainnya, kita sebetulnya menjadi bangsa ini adalah bangsa yang menghambakan diri kepada Tuhan. Dengan sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang termasuk yang kita, yang Islam gitu ya. Karena sebetulnya keyakinan tentang masalah kehidupan setelah kematian itu adalah sesuatu keimanan yang harus tertancap pada orang Indonesia. Pertanyaannya, kenapa sekarang kok banyak orang-orang yang berani korupsi gitu ya, merasa aman melakukan korupsi, menggarong uang negara dan lain-lain sebagainya, brutalitas terjadi di mana-mana. Kenapa semacam itu? Menurut saya pengamalan dan penghayatan Pancasilanya yang kurang. Karena sebetulnya menurut pemahaman sederhana saya, berketuhanan itu sebetulnya adalah orang yang betul-betul mampu menginternalisasi tentang masalah ketuhanannya, kesyahadatannya, kalau dalam Islam gitu ya. Jadi orang yang berani tidak berketuhanan ini sebetulnya tidak Indonesiawi. Sebetulnya tidak Indonesiawi. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya adalah salah satu tonggak dan dasar bagaimana bangsa Indonesia ini bergerak, bagaimana bangsa ini berperilaku. Itu merasa ini sebetulnya pemahaman sederhana saya. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa di sini sebetulnya bukan satu, tapi pengertian sederhana saya, Esa ini adalah satu-satunya. Esa ini satu-satunya.
hanya gitu ya. Kalau Tuhan yang Maha Esa, kalau Tuhan yang satu itu kan bisa ada 2, 3, 4. Tapi ini enggak, ini tidak bicara angka, tidak bicara nominal, tapi ini bicara satu-satunya, hanya ketuhanan yang Maha Esa. Pemirsa Usik, lebih lanjut, kenapa persoalan-persoalan bangsa ini sekarang seolah-olah tercerabut dari akar dari akar dasarnya? Karena kita sebetulnya banyak yang hanya surplus pemahaman secara wacana tentang masalah Pancasila, tapi defisit terhadap penghayatan dan pengamalan Pancasilanya. Itu kesimpulan saya, pemirsa. Sebetulnya kalau bicara bangsa Indonesia, persoalan-persoalan yang ada di Indonesia ini sebetulnya kembalikan lagi kepada dasarnya, kembali lagi kepada di mana kita berpijak. Sebetulnya insya Allah itu adalah sebuah solusi sebetulnya. Kalau korupsi sudah menjadi budaya, kalau kebrutalan sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan yang kita dengar sehari-hari, kenapa semua terjadi? Sebetulnya secara konsep sederhananya kita harus kembali lagi kepada dasar kita, kepada falsafah hidup kita, ya Pancasila. Jadi kata sederhananya sebetulnya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya adalah ajaran ketakwaan, takwa sebetulnya, takwa ya, takwa. Kalau bahasa pondoknya di takwa itu apa ya? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa larangannya. Itu sebetulnya itu ketuhanan. Sekarang itu banyak sekali orang ini Pancasilais. Justru bilang Pancasilais dan macamnya dengan menuduh orang yang tidak Pancasilais. Ada kadrun, ada cebong, ada komunis, dan lain-lain banyak lah. Itu ya. Sematan-sematan dan istilah-istilah yang dipakai. Menurut saya itu semua masih belum belajar atau bukan belum belajar, belum mencoba untuk memulai bagaimana menghayati sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan orang bilang Arab-Araban, kalau pakai kerudung di dalam Arab-Araban kadrun, kalau pakai ini ke barat-baratan, teluk sekuler dan semacamnya. Sebetulnya kita tidak mau berdebat di persoalan itu karena founding father kita ketika merumuskan Pancasila ini sebetulnya tidak sehari satu hari selesai, tidak 1 hari 2 hari selesai, tapi itu adalah hasil pemikiran ijtihad yang sangat luar biasa. Dan bagi para kiai yang ikut merumuskan itu sebetulnya tidak hanya mengandalkan kecerdasan fikih, tapi dia saya yakinnya para kiai itu yang termasuk dalam BUPKI itu memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah bagaimana merumuskan Pancasila itu sebenarnya untuk bagaimana membangun bangsa ke depan yang lebih maju dan lebih bermartabat. Itu pemirsa. Itu masalah ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Secara penciptaan kita itu fitrah gitu ya. Secara fitrah kita itu ya manusia. Tapi bangsa Indonesia dengan Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita mau pengamalan, kalau kita mau penghayatan, kalau kita mau tadabbur, mau kita tafakur tentang masalah kemanusiaan, banyak manusia yang tidak manusiawi. Banyak manusia yang tidak manusiawi. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebetulnya adalah mestinya yang harus menjadi sikap dari orang-orang Indonesia, sikap dari warga Indonesia, khususnya para pemimpin bangsa ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, bukan manusia. Kita ini sebetulnya ketika bicara manusia, kita secara pencipta, secara fitrahnya manusia. Tapi manusia belum tentu manusiawi. Manusia belum tentu manusiawi. Itu pemirsa. Sering kita membuli, sering kita mencaci, sering kita menuduh, sering kita menganggap ringan gitu. Mencaci, membuli, mengusir dan lain-lain. Kepercayaan orang lain, sikap dan perilaku orang lain dan lain sebagainya. Itu sebetulnya di luar kemanusiaan sebetulnya. Tapi manusia itu. Jadi pengertian kemanusiaan itu menurut saya itu bukan kalimat yang hanya dipasang begitu saja. Tapi filosofinya dan falsafahnya serta pengartikulasiannya mewujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa ini sebetulnya ya sangat luas dan sangat luas. Makanya Pancasila itu universal menurut saya. Ke orang Kristen masuk, kepada siapapun di Indonesia yang mempunyai keyakinan bahwa
ada kehidupan setelah kematian. Makanya sebetulnya kalau kita ringkas gitu ya pemirsa Usik, kenapa bangsa Indonesia sekarang seolah-olah masih terus terjerat dengan urusan budaya korupsi, budaya brutalitas, sering merasa nyaman ketika menyingkirkan pihak dan kelompok-kelompok yang lain, partai-partai yang lain, seolah-olah menjadi sebuah lawan dan lain sebagainya. Itu semua menurut saya penghayatan dan pengemalan tentang masalah sila kedua, ke-1 dan ke-2 itu tidak tuntas menurut saya.